terus kita kayak kulon nuwun gitu loh, kayak misal Ya, apa ya, orang pinter suruh ngapain dulu lah. Iya, Itu kayak enggak? syarat lah ya. Syarat itu enggak? nah yang kulon nuwun itu yang Mas Jekinya. Oh, Mas Zekinya. Ya, Karena Mas Zeki udah Ya, paham lah ya tentang paham. dunia spiritual gitu ya. udah punya spiritual. Berarti kayak ritual gitu. dulu ya? Nah ya Ritual. dulu. Pokoknya pas survei pertama itu aku nggak ikut, tapi terus sama Mas Jeki itu ya udah di sini aja nggak apa-apa, di sini aman kok kayak gitu. Nah pokoknya itu pas di situ juga anehnya itu kayak gimana ya, si Mas Jeki ini pas udah acara kan, Mas Jeki belum bisa datang nih, maksudnya itu kan posisinya di Jam Kali berapa itu? Urang itu kan. Jam berapa itu? Mulai acara. Mulai acara itu masih sore. Oh, masih sore. Masih sore itu jam 4. Nah, itu posisinya kan kayak biasanya kan kita datang dari pagi nih, pagi Ya, acara. panitia lah ya. Ya, udah ini udah Prepare. sama peserta. sama peserta udah dari pagi kan. Terus kan siang istirahat kan, makan siang. Terus biasanya mulai lagi kan jam 3 kan. Nah, itu acaranya outdoor. Nah, terus tapi posisinya di situ hujan. Nah, Berkabut lah ya. Berkabut gak? hujan deras. Oh, hujan deras. Nah, terus akhirnya si Mas Jekinya kan ini belum datang kan. Nah, terus nggak tahu kenapa tuh aku disuruh ini telepon Mas Jeki kan. Bilang aja ke Mas Jeki kalau di sini hujan kayak gitu kan. Nah, terus aku telepon ke Mas Jeki. Terus dia bilang apa? Mas, kan aku bilang Mas di sini hujan kayak gitu. Ini anak-anak mau lanjut acara tapi nggak bisa karena hujan. Soalnya acaranya di luar kayak gitu. Aku sebenarnya juga nggak tahu itu maksudnya telepon buat apa Bertujuan kayak gitu. apa Iya. ya ngomongnya gitu. Iya, tapi ya udah aku lakuin aja gitu loh. Nah, terus tiba-tiba dia nyeletuk pokoknya di kamarnya si ini dia bawa dupa. Nah, kamu nyalain dupa gitu. Nanti tunggu aja pasti hujannya reda. Beneran tuh kan. Aku kan ya percaya aja ya kan. Aku ambil dupa terus aku nyalain. Nah, terus pokoknya itu aku nyalain juga salah sih. Ternyata nyalain dupa itu Udang. bukan, ada caranya sendiri. Ya. Jadi pertama tuh aku nyalain kan sambil jongkok nih, dupanya kan ke bawah kayak gini. Nah, terus udah aku taruh nih. Tapi nggak reda-reda. Terus aku telepon lagi, "Mas, nggak reda-reda gimana?" Terus dia bilang, "Kamu nyalainnya gimana?" Aku sambil jongkok terus ke bawah kayak gini. Salah kayak gitu. Harusnya gimana? Gitu. Harusnya itu sambil duduk kayak gitu. Ya udah aku sambil duduk tapi ini masih ke bawah. Enggak boleh, Pak. Salah Nggak Salah boleh. lagi. Harusnya itu tetap tegak Oh. kayak gitu. Dan maksudnya pas setelah udah beneran setelah kayak 15 menit itu reda hujannya. Nggak tahu maksudnya emang seketika atau hoki apa tapi itu beneran reda gitu loh. Ya. Ini kayaknya ceritanya pernah viral nggak sih? Cerita yang ini? Ya, aku pernah kayak baca tuh cerita itu bersama kayak yang Kiki cerita. Iya, Pak. Yang mana yang, yang mana? yang nih? ini dia lagi makrab. Oh. Terus nanti malamnya ada kejadian lagi. Iya. Coba kayaknya mungkin aku pernah baca ya, coba itu juga kayaknya di Kali Urang kalau coba ceritain lagi. Jadi itu pas itu kan itu udah sore kelar. Nah, terus malamnya tuh biasa tuh acara ini jurit malam Jurit lagi malam. kan. Ya. Nah, itu pas sore udah pokoknya nggak ada apa-apa, aman. Hujannya reda juga, terus malamnya juga Mas udah nggak hujan, tinggal gerimis-gerimis saja. Jadi sambil pakai mantel itu masih bisa kayak gitu buat kegiatan acara. Nah, karena di tahun lalu itu kayak misal kita tuh kemalaman jurit malamnya, terus kita dimajuin tuh jadi jam 8 kayak gitu. Nah, itu jurit malamnya juga emang ke hutan-hutan kayak gitu. Benar-benar. Nah, itu tuh aku kebagian di pos berapa gitu. Pokoknya itu di ilalang lah, tumbuhan ilalang tinggi. Nah, itu di situ tuh aku ngerasa di belakangnya tuh ada pocongan. Itu aku berdua doang kan sambil Posnya itu ya. Ya, jurit malam kan sambil nungguin ini nih pesertanya kan. Iya. Nanti si pesertanya kayak semisal ditanyain kayak apa ini, pokoknya ditanyain lah seputar UKM tersebut atau organisasi tersebut kayak gitu. Nah, pokoknya itu nungguin kan lama kan. Nah, sedangkan di situ aku cuma berdua doang. Nah, terus aku sama temanku tuh kayaknya di belakang ada yang ngawasin deh kayak gitu doang. Terus pokoknya setelah itu jurit malam aman. Nggak ada yang kesurupan. Nah, terus setelah jurit malam itu kan ada acara yang pokoknya nangis-nangisan nih. Iya. Biasa. Iya. Nangis-nangisan. Nah, ternyata pas nangis-nangisan itu baru mulai
ini kesurupan lagi. yang kesurupan ya. Iya, Iya. baru mulai kesurupan lagi. Itu awalnya apa dari satu kayak gitu kan, dari satu Nyalur. terus nyalur, tapi itu kayak maksudnya cuma beberapa orang doang. Cuma kalau nggak salah itu 3 atau 4 deh. Soalnya yang pas aku masih jadi peserta itu emang lumayan kacau sih, ada 10-an lebih kayak Iya. gitu. Nah itu emang udah apa? Udah lebih prepare lah. Kalau Iya. semisal kesurupan ini nanti kayak gini. Nah kayak gitu sih. Jadi banyak yang kesurupan nggak tuh? Maksudnya total itu ada berapa? Kalau yang pas aku jadi panitia paling sekitar 3 apa 4. Nah kalau yang semisal aku masih jadi peserta pas yang pertama kali itu 10-an lebih. Banyak ya? Itu Iya. banyak banget. Soalnya ini aku sorry ya, aku nyambung yang tadi aku awal ngomong. Yang di kolam itu yang di Iya, jadi anjir aku cerita basement merinding maning ya. Ini sebenarnya aku udah tadi ngerasa kayak ada yang aneh aja sih. Iya. Terus juga Iya. kayak mandan pusing juga aku jane. Ngerasa kayak gini ngapa teman disirahe. Serius. Tempe tahu genyong lagi kayak. Tempe tahu. Padahal ki buruk kabeh kan. Iya nyala. Itu gara-gara ada warna merah itu ya kita. Ayane kok mancing aja nih. Mantap. Tapi sebelumnya tuh nanti aku ceritain yang kejadian di pas pagi hari. Iya. Nanti aku Ibeng Ian ngerasain juga sih tadi. Coba lanjut. Oke, nih. Jadi yang tadi Kiki cerita kan soal villa ya. Ya Itu villanya di mana yang pertama? dikali orang semua pokoknya. Nah, jadi ceritanya tuh gini, aku pernah ngejelasin temanku juga, dia juga kuliah di Jogja. Ya Nah, dia waktu itu, aku lupa dia itu acara apa, tapi kalau nggak salah makrab juga. Iya. Kalau nggak salah, yang ditugasin suruh survei tempat, kebetulan temanku 2 orang. Tapi maksudnya yang temanku tuh 2 orang loh, tapi beberapa orang lah yang datang, ada 4 apa 5 orang gitu kan. Tapi 2 ini temanku. Nah, temanku tuh ceritanya gini. Jadi waktu pertama datang tuh kayak villa kan udah di booking semua. ya Kayak ceritanya persis kayak kamu, sumpah persis Paul. Jadi tinggal satu villa ini itu yang masih kosong. Iya. Akhirnya kan datang. Pas datang itu kayak udah ngerasa aneh loh. Kayak dari segi villanya kayak ya itu tadi ada kolamnya juga, Iya. dan kolamnya itu nggak keurus. kayaknya mungkin sama deh. Kayaknya sama soalnya nih aku tanya bentuk villanya. Bagi kali orang. Iya, bentuk villanya pas masuk terus turun nggak? Pas masuk ke rumahnya kayak ada turunan di bawah sedikit nggak? Kalau itu enggak sih. Enggak. Itu jadi turunannya itu dari villa ke jalan. Ke jalan. Iya. Nah, jadi ceritanya itu apa namanya? Pas lagi survei ketemu sama bapak-bapak dan pas survei itu posisi villa itu gelap loh. Maksudnya Iya. bukan villa yang Terurus keton bukan mas, jadi kayak biasanya kan villa itu di tempat yang kayak padang ya. Iya. Ini tuh kayak gelap loh. Maksudnya bukan gelap yang petang sih bukan, cuman Kayak lebih lembab kayak anyep. gitu loh. Iya, anyep. Nah, pas datang yang di kan ketemu sama bapak nih bawa penjagane itu ini loh kayak udah tipikal orang yang bukan oh ya mas silahkan bukan, tapi oh iya ya masuk jadi orang yang kayak misterius loh. Iya. Apa tipe-tipe nih. Nah terus pas lagi masuk itu kan posisi ini kan gelap ya, maksudnya lampunya itu dinyalain itu beberapa dan enggak semua dinyalain. Yang kita lagi survei ya. Paling lagi survei itu sore menjelang maghrib lah. Nah itu tuh apa namanya yang bikin aneh itu kenapa lampunya tuh nggak dinyalain semua di villa itu, kayak cuman beberapa tok loh. Ya mungkin posisinya lah ya mungkin ngirit ya. Ya. Nah singkat cerita ngobrol, pas ngobrol itu posisinya jadi kan kayak bangku yang di entah itu di ruang tamu aku nggak tahu, tapi intinya udah ngobrol tapi di dalam itu kayak kamu tahu nggak sih kayak tipikal meja di tengah terus kayak ngotak loh itu nih Ya. apa nih kursi nih Ya. ya kayak ngotaknya gini loh set. Nah pas ngobrol bapak-bapak tuh kayak duduknya tuh misalnya bangku panjang ya, tinggal duduk kan, maksudnya dimanapun di sebelah sini apa pokoknya panjang nih di sini Ya. kan bebas. Ya. Tiba-tiba dia tuh duduknya agak minggir, tapi minggirnya tuh kayak ada yang mau duduk di sebelahnya loh. Ya. Terus pas lagi ngobrol tiba-tiba bapak-bapak tuh kayak gini, ini kosong coy, kosong. Tapi bapak-bapak tuh sambil gini loh, Pantomim Dean. siapa yang ngerasa nggak aneh Hok? Iya. Siapa yang ngerasa nggak aneh Hok? Iya. Tiba-tiba temanku tuh selesai ngobrol, temanku kan sambil merhatiin terus, yang lain tuh udah kayak gini loh, kayak Iya. apa kayak orang beres ya kan. Tapi dia tuh udah sambil gini, tapi ini nggak ada apa-apa, sambil gini. Nah temanku kan
daripada yang lain tuh sebenarnya udah tahu dan tapi nggak mau ngomong. Iya. Tapi temanku tuh tanya, Pak, itu di sebelahnya Bapak ada itunya ya, ada sesuatunya ya. Tiba-tiba Bapak kayak nyeletuknya apa coba? Loh, kok bisa lihat ya Mas? Loh anjing, maksudnya logikanya apa ya? Di anak wong ora kaget, ijik-ijik kayak iki anjir. Tapi Tapi kosong. ya. Ya aneh, Bok, jelas jadi pertanyaan kan, nggak mungkin Iya. maksudnya sekelas orang yang nggak tahu apa-apa dan nggak bisa lihat pun akan bertanya, kok sih nggak apa-apa? Anak wong ya, anak sesuatu apa nengono? Anak siapa Jelas- sih? Iya, itu terus Iya dulu. kan jelas tanya. Nah, responnya bapak-bapaknya juga lucu. Kenapa Iya. ngomongnya langsung, "Loh, Mas bisa lihat ya?" Kan Jadi curiga lagi. cerita tambah curiga Iya. kan? Nah itu akhirnya tuh apa namanya? Karena ngerasa aneh itu, si temanku ini akhirnya memutuskan untuk mending diundur acaranya. Karena nggak berani ambil resiko Mas. Karena villanya Mau ambil villa di situ. iya, walaupun itu tinggal satu-satunya. Apa jadi? Aku lupa intinya. Entah itu jadi apa enggak, aku lupa. Tapi intinya tuh di villa itu tuh kayak seangker itu loh, maksudnya kayak Iya. dari penjaga villanya aja udah kayak gini. Kan cocoknya ya, Bok. Maksudnya aneh gitu loh. Terus nyambung masalah kayak yang hujan ya. Ini aku berdasarkan pengalaman pribadi juga. Dan juga berdasarkan cerita dari narasumber yang dia itu mendalami dunia spiritual kemana ya, dunia spiritual, tapi dia bisa menjelaskan sesuatu dengan logika. Jadi nggak selalunya itu disangkut pautkan dengan hal gaib gitu loh. Iya. Dia itu bisa menjelaskan dengan logika juga. Contoh semisal gampangannya gini deh, biasanya kenapa dulu orang dukun itu disebutnya orang pinter? Karena mereka punya hitungan. Iya kan, orang Iya. dulu itu punya hitungan kan, makanya Iya, disebut weton. pinter. Iya, weton ya. Apapun mereka tuh punya ilmu titen, ilmu hitungan segala Iya. macam, makanya disebut pinter kan. Karena memang nyatanya sebenarnya pinter, bukan sembarangan kayak oh kan wong pinter keh, bukan pinter dalam arti sakti itu bukan, tapi pinter di hal itu juga loh. Contohnya gini, Mbah aku kok deneng angen temen yang oleh jodoh. Dia kan akan nanya kan, akan Iya. konsultasi dan terbuka. Iya. Nah, suatu ketika si dukun ini dia tuh bilang, oh jajal bae pas dina setu suro apa setu apalah ya ini Iya. dina setu, tapi sing nyebutnya karo Jawa loh, suro kliwon apa Wage. paing apa wage gitu kan. Kok jajal melaku mari ngalor misalnya. Tapi si wong pinter ki sebenarnya adalah ini kan jelaskan secara logika ya. Iya. Orang pinter ini tahu daerah apa namanya ngelor itu adalah arah ke pusat kota dan alun-alun. Iya. Nah, terus apa namanya? Ketika Otomatis di alun-alun rame. otomatis jalan rame Ya. dan sepanjang perjalanan dia akan bertemu banyak orang. Iya. Dan saatnya ngomong, "Kok numpak motor, numpak ngepit arep mlaku oli sing penting aja Kebulan. terlalu gugup dan cepat." Oh. Terus apa namanya? Dia akan tanya lagi, "Kenapa kok angel golek jodoh?" Aku seringnya sih nang omah kayak oh berarti kan berkesimpulan oh berarti orang ini nggak punya jodoh karena lingkungannya itu toh. Iya. Nah, kurang sosialisasi. bersosial. Iya, kurang kurang sosial. kurang ada pandangan, kurang bersosialisasi dan sebagainya. Akhirnya dia ngikut tuh. Nah, terus dibilangin ini yang ngesuges dan ilmu psikologinya itu sebenarnya ada. Misal kayak ya. Tok nang sit. Terus oke, dong Mas lagi ke arep mangkat, iki digawa, bar kowe dinum disit, terus tembeko mangkat, bar kowe tetep digawa banyune misalkan. Atau mungkin benda lah ya gampangannya. Biasanya kan paling gampang benda kan. Benda. Udah mati. Benda mati. Misal ki digawe ya, mengko ki daya tariknya kok bakal menambah. Iya. Auramu terbuka bla 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 bla. Iya. Tapi secara ilmu psikologi sebenarnya itu adalah tingkat pedenya dia yang tadinya nggak mau ngobrol, Iya. nggak mau bertegur sapa atau introvert lah ya gampangannya. Kan berpotensi untuk tidak menemukan orang kan, Iya. tidak bertemu dengan pasangan kan. Tapi ketika ada ini dia itu akan tersuges, oh nyong anak kie benda kie. Otomatis ketika nyong ngajak pasti ngobrol pasti keong akan tertarik karena nyong artinya Iya. dia akan lebih pede. Dan ketika ketemu orang yang tadinya cuman iya mbak atau mesem tok, dia akan Berani ngobrol. Iya, Iya. dia akan berani ngobrol dan itu akan membuka peluang dia untuk mendapatkan pasangan. Makanya kayak secara logika dijelaskan seperti itu sebenarnya. Iya. Terus contoh lagi masalah hujan. Iya. Ini aku beberapa kali mempraktekkan sendiri ya. Iya. Caranya adalah ternyata gini. Pertama, kenapa ada dupa? Kenapa kok dupanya nggak boleh ke bawah, harus ke atas? Bisa jelasin nggak? Iya. Nah, jadi gini.
Aku juga soalnya kayak gitu. Dupa yang diarahin ke bawah sama aja kan kamu kayak menumpahkan Iya. arahnya. Kenapa di atas? Ini supaya menjadi doa manifestasi untuk kita kepada yang di atas. Nah, walaupun asap ini akan ke atas, tapi dupa ini mengarah ke atas. Iya. Karena nantinya ini akan menjadi gampangnya perantara doa untuk kita tertuju kepada yang di atas. Terus trik dari seorang pawang hujan yang pernah dijelaskan oleh pesulap merah adalah, misal nih akan hujan, lagi hujan, terus ketika udah ritual segala macam nggak berhenti hujan, ternyata maaf ini ilmunya lagi gagal atau apa, pasti akan ada alasannya. Tapi ketika jadi dia akan jumawa loh kayak, oh itu kan bisa kan. Nah, tapi nak dijelaskan secara logika, ini menurut kenalanku ya, si orang ini itu bisa dijelaskan. Pertama yang harus dilakukan adalah kita harus bisa lihat awan. Lihat awan itu artinya anginnya kemana nih? Arahnya kemana? Cepat apa enggak? Terus datang mendung dari mana? Terus banyak lah hitungan ini datang mendung dari mana? Anginnya kemana? Cepat apa enggak? Terus arah terangnya kemana? Arah mendungnya kemana? Itu ternyata ada hitungannya, men. Dan aku mempraktekkan itu. Semisal dari utara, oh kok awannya cepat banget ke arah selatan ya? Ya. Tapi di utara udah mendung. Wah berarti kita mau kodan ke? Mengkodan. Nah, yang dilakukan adalah akan ngomong, oh dengan kecepatan sekian berarti sekitar 15 menit lagi hujan. Dan ternyata di zaman sekarang mereka tetap beberapa orang mengandalkan BMKG, bro. Mengandalkan ramalan cuaca tetap di HP. Nah, itu dia akan melihat, oh kayaknya 20 menit maning nggih hujan. Sekitar 20 menit itu ternyata berhujan. Dan ketika berhenti pun sama. Caranya seperti itu. Oh, deleng hujan kan ada arahnya kan biasanya. Kayak gampangannya hujannya mau arah kemana nih kelihatan sebenarnya. Iya kan, miring kan sebenarnya. Itu bisa dihitung. Terus contoh lagi adalah ketika misal nih ada istilah nyapu awan, inget nggak? Tahu nggak istilah nyapu awan? Nah itu ternyata pakai dupa. Misal nih arah anginnya ke selatan, dia akan menyapu itu sesuai dengan angin, nggak akan melawan arah angin. Dan satu yang pasti itu nggak akan mengarah ke arah matahari. Itu pasti. Karena apa? Di arah matahari itu pasti nantinya hujan itu akan lari dari situ. Jadi kalau kita ngusirnya ke sana nggak akan bisa. Pasti kita akan gesernya ke berlawanan dari matahari. Aku pernah deleng kancaku sing mlakraknya gue. Bener-bener awan bolong, men. Itu hujan tapi bolong. Kanan kiri ke mendung kabeh, terang. Percaya ora? Gue prakteknya dhewe karo kancane. Dan itu ternyata memang sebenarnya bisa dijelaskan secara trik-triknya itu bisa dijelaskan secara logika juga sebenarnya, yaitu tadi arah angin segala macam. Bahkan pesulap punya trik nembak awan. Syaratnya apa? Deddy Corbuzier pernah bilang syaratnya kamu harus tahu ciri-ciri awan itu awan apa, awannya seperti apa, bentuknya kayak gimana. Dan beberapa menit kemudian dia akan tahu bentuk awan itu akan berubah. Contoh bolongin awan itu ternyata ada perhitungannya. Jadi kayak dukun segala macam istilahnya itu ada perhitungannya di situ loh. Jadi kayak bahasnya tadi itu kayak, oh ini tuh hujannya bisa berhenti. Contoh misal nih, kalau misal aku bedah secara logika ya, yang tadi kamu jelasin, Mas ini kok udah dinyalain nggak berhenti, berarti gagal. Nah tadi kamu gimana nyalainnya? Memberikan space waktu lagi untuk hujan itu akan reda. Mudah nggak? Diberikan space lagi, misalnya dalam waktu atau sejam lah ya. 15 menit pertama nggak reda, kan sisa 45 menit hujannya. Oh salah nyalainnya. Terus lagi yang kedua, Mas masih nggak berhenti. Emang tadi ngadepnya kemana? Ke bawah. Oh salah. 15 menit lagi, sisa waktu 30 menit kan untuk reda. Kamu praktekin nih, dek dipasang 30 menit kemudian itu reda. Karena memang sebenarnya range waktu hujan itu adalah 1 jam. Jadi itu bisa jelaskan gitu loh. Kalau toh aku berani mungkin bukan berani ya, menebak lagi ya. Misal waktu itu kamu nggak berhenti lagi, dia pasti akan ngomong lagi, oh harusnya ditempatkan di sisi ini, pasti. Jadi memang ada ilmunya seperti itu. Gue kayak pawang hujan sing notabene pakai ilmu logis, tapi secara metafisik memang ada. Jadi ciri-ciri kenapa ketika kita menggeser hujan kan nggak mungkin dihentikan kan, karena itu
Kodrat. malam. Ciri-ciri hujan yang digeser adalah hawa di lingkup itu akan panas. Akan panas, pasti akan panas. Jadi kayak kena efek rumah kaca. Ya, Itu pasti. Itu ciri-ciri hujan yang digeser. Karena aku beberapa kali ngalamin di syutingan film di mana itu terjadi. Karena di tim produksi film sendiri waktu itu ada namanya tim metafisik. Memang tim khusus untuk menangani hal seperti itu. Kerasukan segala macam. Jadi kayak memang apa namanya? Sebenarnya dunia ilmu seperti itu ada yang secara logika, ada juga yang secara spiritual. ya, Memang ada loh. Ya itu tadi kayak makanya kayak waktu kamu cerita pertama ya, kembali lagi waktu masalah villa, jujur aku merinding ya, karena itu relate sama yang dialamin temanku. Aku langsung bayangin loh, anjir, pada bayam ini ngarepe anak kolam merah kurus. Pada bayam men, mungkin villanya sama. mungkin sama. Tapi nggak tahu, aku lupa temanku tuh mutusin untuk akhirnya di situ atau enggak, aku lupa ceritanya. Tapi yang jelas yang memorable itu adalah ketika si penjaganya tuh kayak gini loh. Iya. Ya, Ya pok horor banget ora sih? Kayak kotak kaki maring satu tempat, maring ngene wong dolan iki wonge iki dewek. Ora keton maning. Ora keton ilang apa-apa. Bukan aneh. Terus masalah Apa? turun, Hah? Oh, Iya gue. terus masalah turun ya. iya, jadi banjir kan cuk. Itu juga gini loh, ternyata hal seperti itu tuh mereka identik dengan kelembapan dan air. Makanya Iya. di turun itu ada. Itu kenapa banyak kan itu diturun, karena ya memang mereka di tempat yang suka tempat yang lembab. Waktu zaman aku KKN juga sama, yang diturun isinya yaitu wowo itu Ciplon apa? ciblon adus. Oh gara-gara akeh wulune gatel. Iya betul. Kukur Orang ngedek Oh, anjir. Sadar cuk. apa? Sadar apa? Hah?